Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023. Saya, Teguh Ari Wintarto, mahasiswa PPG dalam jabatan K1G2 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperagakan video yang mengambil judul aliran energi pada ekosistem hutan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini dapat menginspirasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Sudah siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi. 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 Pagi luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan. Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan kondisi fit ya. Semoga ya kita tetap dalam lindungannya. Amin. Anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, saya cek dulu untuk kehadiran hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Tidak. Terima kasih. Akan Bapak sampaikan terlebih dahulu kontrak belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, mungkin bisa dilihat di sini. Kontrak belajar pada pembelajaran biologi pada hari ini adalah: satu, siswa harus berpakaian rapi selama pembelajaran. Jelas sampai sini? Jelas. Yang kedua, siswa dilarang menggunakan HP untuk bermain game saat pembelajaran. Sudah jelas ya? Jelas. Yang ketiga, tidak membuat kegaduhan selama pembelajaran. Namun kalau kegaduhannya karena diskusi atau sedang tanya jawab, boleh. Bisa dipahami? Bisa. Untuk berikutnya Pak Teguh akan bertanya. Ya. Masih ingat dengan materi minggu yang kemarin? Masih ingat? Masih. Kira-kira materi apa minggu kemarin? Interaksi komponen ekosistem. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Pak Teguh akan mengajak pretest anak-anak sekalian ya. Silakan nanti melaksanakan pretest dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal daripada peserta didik. Nah, untuk pretest ini anak-anak menggunakan HP dan nanti masuk dalam aplikasi Quizzes. Sudah paham sampai sini? Sudah. Kalau begitu langsung disiapkan HP-nya. Silakan anak-anak bisa mengeklik link yang sudah saya kirim di grup. Ya, untuk pretestnya bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah
merumuskan masalah dan mempertanyakan dalam aliran energi pada ekosistem hutan. Jadi pada hakikatnya yang pertama nanti anak merumuskan masalah, dan yang kedua mempertanyakan dalam aliran energi pada ekosistem hutan. Ya. Siswa dapat menjelaskan dengan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah dan mempertanyakan apakah aliran energi dalam ekosistem di hutan, khususnya di Kabupaten Tuban, dengan bernalar kritis. Kemudian dalam pembelajaran ini Pak Teguh menggunakan asesmen atau penilaian sikap, kemudian penilaian psikomotorik, penilaian kognitif, dan model pembelajaran yang akan saya pakai adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL. PBL itu sendiri anak-anak ada 5 tahap. Yang pertama disebut sintak tahapannya. Sintak pertama adalah orientasi masalah. Sintak yang kedua mengorganisasi peserta didik. Nama lainnya adalah membuat peserta didik menjadi beberapa kelompok. Ini sintak ketiga. Kemudian sintak keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dengan kata lain harus melakukan presentasi. Terakhir, sintak kelima menganalisis dan mengevaluasi kira-kira apakah ada sesuatu yang perlu didiskusikan dan kita simpulkan, yaitu nanti pada sintak kelima. Pak Teguh sebelumnya akan bertanya ke salah satu dari kalian, coba dijawab. Pernahkah kalian melihat peristiwa makan dan dimakannya makhluk hidup oleh makhluk hidup yang lain? Ya, coba berdiri. Saya pernah melihat ada rayap dimakan burung di hutan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Kita langsung menuju ke sintak pertama, di mana sintak pertama ini akan mengajak kita untuk berorientasi pada suatu masalah. Nah, untuk permasalahannya sudah saya siapkan. Ada 2 kelompok beda nanti. Yang pertama kelompok audio dan yang kedua adalah kelompok audio visual. Untuk yang kelompok visual akan saya siapkan link artikel. Kemudian untuk kelompok audio visual akan saya siapkan link juga untuk video saya ambil dari YouTube. Setelah itu nanti Bapak akan membentuk menjadi 3 kelompok, ya, berdasarkan gaya belajar. Sampai di sini paham? Nah, dari itu silakan membentuk kelompok. Kelompoknya yang sudah saya bentuk minggu kemarin. Bisa dipahami? Silakan. Ya, sekarang sudah terbentuk kelompok. Ada 3 kelompok, 2 kelompok visual dan 1 kelompok audio visual. Untuk selanjutnya Pak Teguh akan menayangkan terkait isu permasalahan yang ada di sekitar kita. Silakan disimak dan nanti kita jadikan bahan sebagai bahan diskusi. Bisa dipahami? Kebakaran hutan ini terjadi di petak 9C dan 9D SPYC Data DKPH Sumber
videonya sudah disaksikan. Ya, untuk berikutnya akan saya jelaskan mengenai LKPD-nya seperti apa. Baik, langkah pengerjaannya yang pertama, bukalah LKPD yang nanti akan Pak Guru bagikan. Kemudian yang kedua, isi nama kelompok kalian. Yang ketiga, baca petunjuk pekerjaan. Kemudian peserta didik diperkenankan menggunakan buku, bahan ajar, atau literatur atau referensi dari internet dalam mengisi jawaban. Apabila ada hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Dan LKPD dikumpulkan per kelompok. Ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian dari video atau artikel yang ada di LKPD, anak-anak harus nanti merumuskan masalah dari apa yang ada di artikel atau video. Setelah dirumuskan masalah, coba kira-kira didiskusikan, kira-kira jawabannya atau masalah yang muncul itu karena apa. Dan apakah yang terjadi jika pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tadi yang kita sudah saksikan, jika mengalami kerusakan karena akibat dari kebakaran, apakah akan mempengaruhi organisme yang lain? Nanti diskusi dengan teman sekelompok. Kemudian jika sudah diskusi, anak-anak silakan membuat di Canva, menjelaskan dalam bentuk rantai makanan. Dan tugas nanti mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Paham sampai sini? Paham. Dari itu LKPD-nya akan saya bagi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok. Baik, masing-masing sudah mendapatkan gambar LKPD, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Sudah paham yang dimaksud? Sudah. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Ya. Ya, ini ya. Jadi nanti pertama merumuskan masalah, yang kedua terus bisa dipahami?
Kebakaran hutan ini terjadi di petak 9C dan 9D LPH Sigaka, BKPH Suntulan, KPH Tuban. Banyaknya semak kering dan daun kering membuat api dengan cepat menyebar dari satu titik ke titik lainnya. Selain itu, banyaknya titik api ini membuat upaya pemadaman sulit dilakukan. Bahkan cuaca panas dan tiupan angin kencang membuat api dengan mudah meluas, sehingga dengan cepat menghanguskan ribuan pohon jati beserta tanaman pendukung lainnya. Sementara petugas kesulitan memadamkan api karena terbatasnya jumlah tenaga dan perlengkapan, sehingga upaya pemadaman hanya dapat dilakukan seadanya. Sebanyak 3 petugas hutan dibantu seorang anggota TNI berusaha memadamkan api. Ada pertanyaan kelompok 1? Ada pertanyaan kelompok 1? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Jun. Ini sedang membuat apa? Siapa? Ya. Ada pertanyaan kelompok 1? Ada pertanyaan kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Kanvanya juga sudah dikirim semua? Baik, jika sudah, kali ini kita akan memasuki sintak di mana kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari teman-teman sekelompok. Masih tetap semangat? Baik, saya langsung menuju dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan rumusan masalah yang kami temukan adalah apa dampak kebakaran hutan terhadap aliran energi pada ekosistem hutan. Jawabannya, bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan menyebabkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, kerusakan lingkungan dan kebakaran memberikan dampak yang lebih besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Adanya gangguan pada rantai makanan akan menyebabkan terjadinya perubahan jaring-jaring makanan. Jadi kami akan menjelaskan bagian rantai makanan. Daun jati sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, burung kecil sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, burung elang sebagai konsumen 4, dan yang terakhir pengurai. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Terdiri apa saja tingkat rantai makanan dalam ekosistem? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan kelompok 1 untuk
yaitu pertama produsen, kedua konsumen, 1, 2, 3, 4 dan pengurai. Bagaimana? Kelompok 3? Sudah? Ya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus kelompok 1. Silakan. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan rumusan masalah yang ditemukan adalah bagaimana hubungan kebakaran dengan rantai makanan di hutan. Jawabannya, ketika habitat menjadi rusak karena kebakaran hutan, maka ketersediaan makanan tersebut menjadi tidak ada. Hal itu dikarenakan satwa bergantung kepada alam, terutama yang makan sehari-harinya mengandalkan dari alam seperti omnivora maupun herbivora. Ketika bahan makanan sudah tidak tersedia lagi di alam, maka banyak satwa langka yang kehilangan makanannya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Namun, jika makanan tersebut tidak tercukupi dengan baik, maka satwa tersebut akan menjadi lemah dan bisa menjadi punah. Dan berikut ini rantai makanan pada ekosistem hutan. Produsen 1 yaitu tumbuhan dan konsumen 1 jangkrik, burung pipit sebagai konsumen 2, dan burung elang sebagai konsumen terakhir dan jamur sebagai pengurai. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin kelompok lain ada yang bertanya? Ada, saya Pak. Oh ya, silakan. Apakah pengertian dari rantai makanan dan bagaimana perannya? Ya, silakan duduk. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Seperti contoh tumbuhan hijau dimakan jangkrik, berarti ada perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke hewan jangkrik sebagai konsumen ke-1. Bagaimana? Sudah sesuai dengan yang diharapkan? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi kelompok 2? Sudah? Kalau sudah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat kelompok 2. Baik, kelompok 3 saya beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siap, kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan diskusi dari kelompok
ini kita akan menyimpulkan. Coba anak kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari berbagai permasalahan yang ada di video atau di artikel tadi, atau berdasarkan diskusi dari masing-masing kelompok, atau solusi yang bisa kita berikan untuk kita jadikan referensi. Siapa kira-kira? Saya, Pak. Ya, Asmina, silakan. Pemecahan masalah dari permasalahan kebakaran hutan adalah mulai dengan menjaga lingkungan di sekitar, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menghindari penebangan pohon secara liar, melakukan reboisasi dan penghijauan dengan menjaga alam, dampak kerusakan alam dari habitat satwa, rangka bisa menghindari dan menegakkan hukum yang tegas bagi para pelaku pembakaran hutan. Ya, kita beri close untuk Asmina. Nah, sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Ya, kalau sudah, Pak Ketua akan menambahi apa yang disampaikan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Asmina tadi. Ya. Jadi untuk aliran energi yang kita pelajari tadi itu ada rantai makanan, juga ada jaring-jaring makanan. Di mana di sini dijelaskan bahwa dalam tingkat trofiknya di ekosistem hutan itu ada yang pertama konsumen primer yang disebut sebagai herbivore. Kemudian yang kedua ada konsumen sekunder atau disebut karnivora atau karnivor. Kemudian ada konsumen tersier, di mana ini adalah sebagai karnivora puncak. Jadi konsumen paling akhir. Kemudian di antara ketiga konsumen itu kita tidak lupa dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan ada yang namanya produsen, yaitu sebagai tingkat trofik pertama. Itu adalah rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Dan terakhir ada makhluk yang disebut dengan decomposer, merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik dari makhluk hidup yang sudah mati atau sudah lapuk. Decomposer berperan mengembalikan materi ke lingkungan, digunakan kembali oleh tumbuhan hijau. Begitu seterusnya. Sudah paham sampai di sini? Ya. Kalau sudah paham, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pak Teguh akan memberikan post test. Ya, bisa kembali ke tempat duduk. Baik, untuk post-test kali ini anak-anak menggunakan quizzes di mana anak nanti menjawab secara online berdasarkan pertanyaan yang ada. Sudah disiapkan hasilnya? Ya. Dari itu silakan klik link yang sudah Bapak kirim di grup WA kelas kalian masing-masing.
Baik, proses bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, jika sudah selesai, maka pembelajaran hari ini sudah selesai juga. Kemudian sebelum saya akhiri, Pak Teguh mau bertanya kepada salah satu siswa. Coba Reni atau Pia, terserah. Coba Pak Teguh mau merefleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana Pia pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Kira-kira puas apa tidak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Puas. Apakah merasa senang? Nah, ya, mungkin alasannya? Karena bisa lebih paham tentang tema anak. Oke, tepuk tangan untuk yang ya. Untuk pelajaran minggu depan, Pak Teguh akan memberikan materi yang berjudul yaitu piramida ekologi. Ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran, ketua kelas saya minta untuk memimpin doa akhir pelajaran pada hari ini. Silakan. Bersiaplah. Doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum